Assalamualaikum Bunda, semoga hari Bunda menyenangkan pagi ini. Selamat mendengarkan kisah terbaru dari HM Bercerita. Andara Prameswari, nama cantik, secantik orangnya. Seorang model berusia 22 tahun. Ia tidak hanya cantik parasnya, namun juga hatinya yang sangat tulus dan lembut. Hari-harinya ia habiskan dengan bekerja, walaupun sebenarnya dia sudah mempunyai segalanya dari warisan orang tuanya yang sudah lama meninggal. Dia tinggal sendiri, tak ada pembantu ataupun orang lain yang tinggal bersamanya di rumah itu, tapi seorang lelaki tampan mampu mengisi hari-hari Andara yang sepi. Terkadang, jika sama-sama mempunyai waktu luang, mereka pergi berkencan. Maulana, seorang pengusaha muda berusia 27 tahun, berhasil mendirikan perusahaan sendiri, tidak hanya tampan tapi juga tipe orang yang setia. Buktinya sudah 4 tahun, Maulana tak pernah berpaling dari Andara. Dan tepat hari ini, mereka mengucapkan akad nikah. Setelah pernikahan itu, mereka langsung pulang ke rumah Maulana. Rencananya, mereka akan pergi ke Bali, menikmati waktu berdua. Tapi karena Maulana pergi pagi, dan meeting mendadak, terpaksa mereka harus berangkat sore. Maulana yang buru-buru pergi ke kantor tidak bisa sarapan di rumah. Andara pun merasa kesal, harusnya ini hari pertama kita sarapan berdua. Andara cemberut, diam di balkon dan melamun cukup lama. "Neng, bubur Neng," teriak abang itu. "Makan bubur kek, enak kayaknya nih, tungguin bang," balas Andara. Dila segera turun dari lantai 2, berlari menuju depan rumah. Andara cukup ragu untuk menyeberang, tapi bubur ayam itu sungguh menggoda. Tanpa pikir panjang, Andara langsung menyeberangi jalan itu. Karena kaget, Andara bukannya lari, kakinya hanya diam dan Andara berteriak sangat kencang. Ia tertabrak truk besar itu. Orang tua Maulana mendengar jeritan itu dan segera melihat apa yang terjadi. Mereka tidak menyangka Andara yang tertabrak mobil itu. Maulana sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Maulana langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. Andara terbaring lemah di ICU. "Jadi gimana dok? Gimana keadaan istri saya?" tanya Maulana. Menurut hasil pemeriksaan, Ibu Andara mengalami cedera di bagian tulang belakang. Tidak hanya itu, akibat benturan di kepalanya. Saraf-sarafnya terganggu, tapi sampai saat ini saya belum tahu akibat dari hal tersebut. Astagfirullah sayang, di tengah pembicaraan mereka, seorang perawat datang memasuki ruang dokter itu. "Dok, Ibu Andara siuman." Mereka langsung pergi ke ruangan Andara, dan dokter segera memeriksa Andara kembali. "Bu, Andara mengalami kelumpuhan. Itu artinya Bu Andara tidak bisa lagi merasakan dan menggerakkan tubuhnya. Bu Andara juga tidak bisa menggerakkan mulutnya." "Apa?" Maulana menangis sambil memeluk tubuh Andara. Andara hanya bisa meneteskan air mata dan pasrah. Selama 1 minggu ini, Maulana selalu menjaga Andara. Dokter telah mengizinkannya pulang. Maulana langsung membawa kursi roda untuk istrinya. Orang tua Maulana sudah menunggu kepulangan mereka. Setelah membaringkan Andara, Maulana bergegas turun menghampiri kedua orang tuanya. "Maulana, kita berdua mau kau menceraikan Andara." "Hah? Enggak, ini demi kebaikan kamu," jawab ayah. "Apaan sih? Maulana gak mau." "Maulana, apa kamu gak malu punya istri lumpuh seperti dia? Gak berguna, gak bisa apa-apa." Kebaikan Maulana adalah Andara. Kalau Andara memang bukan kebaikan ayah dan ibu, Maulana dan Andara akan pergi dari rumah ini, jawab Maulana. "Oh, silahkan kamu pergi. Kita gak bakal anggap kamu sebagai anak kami lagi," teriak ayah. "Oke, fine, Maulana sama Andara akan pergi dari sini." Maulana buru-buru membereskan pakaian Maulana dan Andara. Andara yang kebingungan tidak bisa apa-apa. Maulana mendorong kursinya sangat kencang dan terburu-buru. Maulana menggendong Andara lagi dan mendudukkannya di mobil. Maulana tidak berbicara sepatah kata pun di perjalanan. Maulana mendapat rumah yang cukup sesuai dengan keadaan Andara. Rumahnya tidak terlalu besar. Halaman depan dan belakangnya cukup luas. Meski banyak kerikil, hanya satu tangga di rumah ini, yaitu di pintu belakang menuju halaman belakang. Maulana membawa Andara ke rumah itu. Maulana berdiat menjelaskan apa yang terjadi kepada Andara.
Sayang, kita harus tinggal di sini, karena kalau kita tinggal terus di sana, mereka ingin kita pisah, kata Maulana, sambil langsung memeluk istrinya. Maulana memberikan mie instan itu, dan bubur yang pertama diambil untuk istrinya. Tangan kanan Maulana mengambil seujung sendok bubur itu, kemudian tangan kiri memegang dagu istrinya dan langsung menyuapinya. Sengaja bubur itu dibuat agar cair supaya Andara mudah untuk menelannya. Padahal Maulana tahu Andara sudah tak mau makan, tapi Andara peka karena Andara pun tak bisa menolak. Setelah selesai, Maulana memberikan minum kepada Andara dan lanjut makan mie instan yang sudah seperti cacing itu. Maulana tahu istrinya sudah sangat lelah. Maulana pun segera membawanya ke kamar dan menidurkannya. Keesokan harinya, Maulana bangun pagi sekali. Maulana melihat Andara di sampingnya sudah bangun. Sebelum ia berangkat ke kantor, ia mengurus Andara terlebih dahulu. Setelah itu Gian memindahkan Andara ke kursi roda dengan badan sebelum keluar dari kamar mandi. Maulana menutup tubuh Andara menggunakan handuk. Andara tetap terlihat cantik dengan sweater rajut berwarna coklat dan rok panjang berwarna putih tulang. Sayang, aku harus kerja. Maaf ya kamu aku tinggal. Soalnya kalau kamu aku bawa ke kantor takut ribet dan kamu juga harus banyak istirahat. Setelah selesai menyuapi Andara, Maulana membawa Andara ke depan TV dan menyetelkan TV untuknya. Maulana mencium kening Andara dan pergi ke kantor. Mohon maaf ya Bunda jika banyak yang tipu. Andara duduk di kursi rodanya sambil melihat ke layar kaca. Channel kesukaannya sekarang sudah jam 10, saatnya sinetron terbaru tayang. Andara sampai ketiduran, pulas sekali. Andara terbangun jam 1 siang. 3 jam ia tidur tanpa mimpi apapun. Andara terbangun dan sadar air liurnya sudah membasahi bajunya. Andara sebenarnya sudah tak tahan dengan air liurnya sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Ia hanya pasrah dengan keadaannya sekarang. Tak terasa sudah jam 5 sore. Andara menunggu suaminya masih dengan mulut terbuka. Bahkan air liur terus-terusan keluar dari mulutnya. Bajunya semakin basah dan suaminya belum pulang. Selang beberapa waktu akhirnya suaminya pulang. Andara lega melihat suaminya pulang. Maulana juga lega melihat Andara masih di posisi yang sama dan baik-baik saja. Tapi Maulana juga kaget melihat baju Andara yang basah. Sayang, baju kamu kok basah banget. Maaf ya aku lama pulangnya jadinya gak ada yang lap ini, kata Maulana. Dila, Andara berpikir ini sama sekali bukan salah Maulana, tapi salah dirinya yang tak bisa apa-apa dan hanya menyusahkan suaminya. Maulana mengganti baju Andara yang basah dengan kaos. Maulana tak lupa menyuapi Andara makan malam. Tapi di saat Maulana menyuapi suapan ketiga, Andara malah memuntahkan makanan itu. Bajunya kotor lagi. Maulana mengganti baju Andara dengan sweater dan memilih stop menyuapi Andara. Sayang, kamu kenapa? Ya udah, kalau kamu gak mau makan, kita tidur aja, kata Maulana. Mau bagaimana lagi, itu satu-satunya cara penolakan dari Andara. Maulana membawa Andara ke kamar. Kemudian, Maulana duduk di kasur sedangkan istrinya masih duduk di kursi roda menghadapnya. Mereka berdua saling menatap. Andara tahu ada hal penting yang ingin Maulana sampaikan. Sayang, sebenarnya kerjaan di kantor banyak banget. Aku gak kuat kalau pagi harus ngurus kamu dulu, terus siang sampai sore kerja. Pas pulang harus ngurus kamu lagi. Bukannya aku gak mau, tapi aku tahu batas diri aku. Belum lagi kalau aku harus lembur. Siapa nanti yang nyuapin kamu makan? Aku kepikiran buat nyari pembantu aja, buat ngurus rumah sekaligus ngurus kamu. Sebenarnya aku gak terlalu percaya sama orang. Aku pengennya aku sendiri yang ngurus kamu. Tapi mau gimana lagi, aku harus kerja. Kalau kamu setuju, aku nyari pembantu kamu dan tinggal dikedipin mata kamu. Gimana? Kata Maulana. Andara mengedipkan matanya tanda setuju. Andara tak bisa membendung air matanya. Andara sedih melihat suaminya harus mengurus dirinya yang tak berguna. Andara merasa menjadi beban. Hei, kamu jangan nangis. Aku tahu kamu pasti ngerasa kamu jadi nyusahin aku, tapi percaya deh, aku bahagia sama kamu. Kamu sama sekaligus gak nyusahin aku kok, kata Maulana.
Mereka berdua tertidur dan bersiap memulai hari barunya. Seperti biasa, Maulana memandikan Andara, memakaikan baju dan menyuapinya makan. Tapi kali ini, Maulana terburu-buru, katanya ada klien penting. Maulana sampai lupa tidak memindahkan Andara. Andara berada di depan meja makan. Karena Maulana sudah telat, Maulana langsung berlari dan berangkat ke kantor. Makin lama dia merasa kursi rodanya sedikit bergerak mundur. Rupanya, Maulana lupa mengunci kursi rodanya. Tepat posisi Andara sejajar dengan pintu menuju halaman belakang. Andara khawatir jika kursi rodanya tidak berhenti, dia akan jatuh dari tangga di depan pintu itu. Kursi roda Andara sedikit demi sedikit bergerak mundur karena permukaan lantai yang tidak rata. Semakin cepat kursi roda itu bergerak, Andara hanya takut dan hampir menangis. Kursi rodanya semakin melaju dan sedikit lagi menyentuh tangga. Gubrak, kursi roda Andara terbalik. Andara pun jatuh ke tanah yang terdapat sedikit kerikil. Ia terjatuh dengan posisi sedikit tengkurap. Sebelah pipi menyentuh tanah, mulut terbuka, tangan kirinya tertindih oleh badannya sendiri, dan kaki kanan yang masih menyangkut di kursi roda. Andara hanya bisa pasrah dan menangis, berharap suaminya pulang lebih cepat dari biasanya. Sudah jam 11 siang, entah berapa jam. Andara di posisi seperti itu, dia mulai sesak nafas karena banyak kerikil dekat dadanya. Nafas Andara berat dan ngos-ngosan. Karena Andara bernapas cepat, Andara mulai mengeluarkan air liur lagi. Bibir yang setengah menempel ke tanah membuat air liur yang keluar pun bercampur dengan tanah dan lidahnya pun sedikit keluar. Sudah jam 2 siang, Maulana belum juga pulang, dan Andara masih di tempat yang sama. Sialnya, cuaca tidak mendukung. Hujan turun ketika Andara masih terbaring di halaman belakang. Nafasnya semakin berat, tubuh yang dingin dan hujan yang tak berhenti, walaupun hujannya tak terlalu deras, tapi cukup untuk membuatnya kotor. Andara menangis karena ia tak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan tidak bisa berteriak untuk meminta pertolongan. Andara bertahan sampai akhirnya Maulana pulang, mendengar suara Maulana memanggilnya. Sudah senang, Maulana panik karena Maulana tak melihat Andara di ruang makan. Maulana berteriak mencari Andara dan akhirnya ia melihat dan kursi rodanya tersungkur ke tanah dengan banyak sekali batu kerikil. Maulana langsung menggendong istrinya yang basah dan kotor ke kamar mandi untuk dibersihkan. Setelah Maulana mengganti baju Andara di kamar, Maulana baru sadar kalau kursi rodanya masih di luar. Maulana langsung berjalan ke arah kursi roda itu meninggalkan Andara sendirian di kamar. Maulana kaget melihat kursi rodanya kotor dan rusak. Maulana berlari menghampiri Andara yang tengah berbaring di kasur. Maulana langsung berbicara kepada Andara tentang kursi rodanya dan tentang seseorang. Sayang, kursi roda kamu rusak. Besok kita beli lagi ya. Sekalian kamu besok aku bawa ke dokter biar kamu diperiksa. Aku juga besok bakal pulang kantor siang. Habis itu aku jemput kamu dan kita ke rumah sakit. Dan satu lagi, besok pembantu kita mulai kerja. Namanya Vivin. Dia tadi ngelamar ke kantor aku tapi udah nggak ada lowongan. Jadi aku tawarin kerja di sini. Ternyata dia mau. Ya udah, aku suruh dia datang besok pagi-pagi, kata Maulana. Andara tahu karena pagi-pagi Andara sudah duduk di ruang tamu. Dibawa Maulana ke ruang tamu supaya Andara tidak suntuk di kamar terus. Vivin mengetuk pintu berkali-kali, tapi Maulana tidak dengar. Andara merasa risih karena Maulana tak kunjung mendengar suara ketukan pintu. Vivin membuka pintu itu dan ternyata tidak dikunci. Vivin kaget melihat ada orang yang sudah duduk di kursi ruang tamu. Vivin heran kenapa orang itu tak membukakan pintu untuknya, tapi Vivin langsung masuk begitu saja dan menghampiri Andara. Permisi, saya Vivin, sambil menyodorkan tangan ke Vivin. Vivin heran kenapa wanita itu tak menjawab Vivin ataupun membalas salamnya. Vivin merasa aneh dan menatap wajah Andara sambil terus menyapa Andara, tapi tak ada jawaban. Sampai Andara dikagetkan oleh suara Maulana. Vivin, maaf, ini Andara istri saya. Dia lumpuh dan tak bisa bicara. Maaf kalau tidak ada jawaban dari Andara. Silahkan duduk, kata Maulana.
Vivin duduk di sofa sebelah Andara, dan Maulana duduk berhadapan dengan Vivin. Maulana menaruh bubur dan kopi di meja. Oke, langsung aja. Vivin, kenalin. Andara istri saya. Andara, kenalin, ini Vivin pengurus kamu. Jadi kerjaan kamu ngurus istri saya, kata Maulana. Tapi maaf Pak, kalau boleh saya tahu kenapa ya Bu Andara sampai seperti ini, tanya Vivin. Dulu Andara ketabrak mobil truk dan Andara divonis lumpuh oleh dokter, kata Maulana. Astaga, maaf ya. Jadi sekarang saya harus ngapain Pak? Tanya Vivin. Oh ya, kalau kamu mau taruh barang kamu, kamar kamu di belakang. Kalau kamu mau minum, kamu tinggal ambil sendiri. Tugas pertama kamu suapin istri saya makan. Nyuapinnya sedikit-sedikit aja, karena dia nggak bisa ngunyah. Kamu pegang aja dagunya, terus kamu buka mulutnya pelan-pelan, dan kamu tutupin lagi. Terus minumnya juga gitu, dan jangan banyak-banyak, takut keselak. Terus kamu jangan aneh kalau Andara mulutnya terbuka dan ngeluarin air liur terus. Itu karena memang Andara nggak bisa kontrol mulutnya, kata Maulana. Oke, saya suapin sekarang ya, kata Vivin sambil menyuapi Andara. Iya, bagus. Nah, tugas kamu yang lain kalau pagi-pagi, kamu langsung buat sarapan untuk kita semua. Kalau saya udah keluar kamar, kamu langsung urus aja istri saya. Kamu angkat dia ke kursi roda, kamu mandiin, kamu pakein popok. Kalau udah, kamu bawa istri saya keluar kamar. Kamu lakuin kerjaan yang lain dulu. Terus kalau udah, kamu ajak ngobrol istri saya atau ajak main kemana gitu. Kalau sore, kamu mandiin lagi dan gantiin popoknya. Terus kamu siapin makan malam. Udah gitu doang, kata Maulana. Oke Pak, siap, jawab Pipin. Saya harus berangkat ke kantor, nanti siang saya jemput istri saya. Kita mau ke dokter dan beli kursi roda. Bye sayang, kata Maulana sambil berjalan pergi. Setelah selesai menyuapi Andara, Vivin pergi ke belakang menaruh mangkok dan menaruh barang-barangnya ke kamarnya. Tak lupa Vivin mengambil segelas air untuk Andara minum. Vivin duduk tepat di samping Andara, memberikan Andara minum pelan-pelan sambil memegang dagunya. Vivin penasaran apakah Andara memang tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Vivin mengangkat tangan Andara dan ternyata tangan Andara memang lemas dan tak bertenaga. Setelah itu, mulut Andara makin ternganga dan tak mengeluarkan air liur. Vivin terus-terusan mengelapnya sampai tisu habis banyak. Vivin hanya diam sambil terus mengelap air liur Andara yang terus keluar. Vivin bingung harus ngomong apa, lagi pula tidak ada jawaban dari Andara. Akhirnya, Vivin meninggalkan Andara sendirian dan mulai mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Lama-kelamaan Andara tergeletak di atas sofa karena badannya tak tertahan. Dengan posisi menyamping dan air liur yang membasahi sofa, Andara menangis karena Vivin tak kunjung kembali melihatnya. Vivin baru sadar setelah 3 jam menyelesaikan pekerjaannya. Vivin langsung berlari ke ruang tamu untuk melihat Andara. Vivin kaget melihat kondisi Andara dan langsung membangunkan tubuh Andara dengan sekuat tenaga. Karena tubuh Andara yang lebih besar dari Vivin, Vivin agak kesusahan membangunkannya, tapi Vivin berhasil. Ia segera mengelap pipi Andara dan sofa yang basah. Tiba-tiba, Maulana datang dan menjemput Andara. Hai sayang, ayo kita langsung berangkat. Vivin, kamu jaga rumah ya, kata Maulana. Iya Pak. Maulana menggendong Andara ke mobil dan langsung berangkat ke rumah sakit. Ketika sampai, Maulana menggendong Andara ke rumah sakit dan langsung mendudukkannya di kursi roda yang disediakan rumah sakit. Maulana langsung membawanya bertemu dokter spesialis tanpa menunggu lama. Andara langsung diperiksa dan mereka berbicara tentang kondisi Andara. Andara sama sekali tidak ada kemajuan. Saya akan beri obat ini. Obatnya sirup karena menyesuaikan dengan kondisi Andara saat ini. Diminum pagi dan malam, kata dokter. Apakah ada cara supaya Andara bisa sembuh? Tanya Maulana. Ya, bisa saja dengan terapi. Itu pun harus dilakukan setiap beberapa jam sehari. Dan harus dilakukan terus-menerus setiap hari. Tapi itu juga kecil kemungkinan untuk bisa kembali normal lagi, kata dokter. Saya ingin yang terbaik untuk istri saya. Mulai besok bisa dok? Tanya Maulana. Oh tentu saja bisa, tapi harus dilakukan di sini setiap jam 12 siang. Bisa dimulai dan selesainya pukul 3 sore, jawab dokter. Baiklah dok, terima kasih. Saya permisi.
Maulana membawa Andara keluar dari rumah sakit itu dengan kursi roda barunya. Esok harinya, Maulana langsung buru-buru pergi ke kantor tanpa berpamitan dengan istrinya. Tinggallah Vivin dan Andara di rumah itu. Vivin masuk ke kamar Andara dan menyapanya. "Pagi, Bu." Bu Andara langsung mandi aja ya. Ketika Vivin hendak membuka baju Andara, Vivin kaget. Badan Andara benar-benar dingin. Vivin memutuskan untuk tidak memandikan Andara. Vivin hanya mengelap tubuh Andara dan mengganti popoknya. Vivin memakaikan rok panjang dan sweater super tebal agar Andara tidak kedinginan. Tanpa lama-lama, Vivin langsung memberi sarapan bubur untuk Andara. Obatnya pun tak lupa ia berikan kepada Andara. Vivin akan membawa Andara jalan-jalan hari ini karena cuacanya cerah sekaligus berjemur biar tubuh Andara lebih hangat. Tapi sebelum itu Vivin memindahkan Andara ke kursi roda. Vivin menurunkan kakinya terlebih dahulu, lalu membangunkan badan Andara sehingga menjadi duduk. Vivin menahan tubuh Andara dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Ia pun berhasil. Ia mendorong kursi roda Andara ke taman. Sambil keliling-keliling, Vivin bercerita kepada Andara. "Bu, saya ini belum punya suami. Karena saya ingin cari uang dulu buat papa mama. Saya nggak mau merepotkan mereka, jadi saya terima kerjaan ini. Saya senang bisa bertemu dengan ibu. Saya senang bisa merawat ibu," kata Vivin. Andara hanya mendengarkan cerita Vivin. Andara sedikit kagum dengan Vivin. Bahkan, Andara sempat merasa insecure dengan dirinya sendiri. Andara hanya menjadi beban semua orang. Andara sedih dengan keadaannya saat ini. Dia tidak bisa apa-apa, bahkan untuk berbicara pun tidak bisa. Tapi Andara bersyukur punya Maulana yang sayang kepadanya. Bersyukur ada Vivin yang mau merawatnya. Vivin sampai lupa harus mengantar Andara ke rumah sakit untuk terapi. Mereka naik taksi ke sana dan Vivin menyuruh sopir taksi itu untuk menggendong Andara dari kursi roda ke mobil, begitupun jika sudah sampai. Menggendong Dila lagi dari mobil ke kursi roda karena Vivin sama sekali tidak kuat untuk memindahkan Andara. Andara terapi di ruangan khusus dan tidak boleh ada yang masuk kecuali Andara. Vivin hanya menunggu di luar ruangan. Sesekali Vivin ke kantin rumah sakit karena bosan sendirian. Begitulah hari-hari mereka. Maulana yang bekerja, Andara yang tak bisa apa-apa, dan Vivin yang mengurus Andara dan menemaninya. Sudah 6 bulan sejak terapinya dia mulai, tapi sampai saat ini masih belum ada perubahan. Tak ada yang bisa Andara rasakan. Benar-benar nihil. Ada satu kejadian yang membuat Andara kehilangan semangat hidup. Pagi itu Vivin sama sekali belum menghampirinya ke kamar. Biasanya jam 8. Andara sudah siap, tapi kali ini sudah jam setengah 9. Vivin belum juga mengurusnya. Andara mendengar suara Vivin dan Maulana berbicara di luar kamar. Agak samar-samar tapi masih bisa terdengar oleh Andara. "Vivin, gimana perkembangan Andara?" tanya Maulana. "Belum ada, Pak. Saya harus ngapain lagi supaya Andara sembuh? Saya sudah capek. Saya juga butuh istri yang bisa ngasih perhatian ke saya. Saya pusing, saya harus kerja. Pengobatan Andara juga nggak murah. Kalau gini terus, nggak akan ada yang cukup," celutuk Maulana. "Yang sabar ya Pak," jawab Vivin. Sebenarnya sempat terbersit di kepala Vivin untuk mendekati Maulana. Vivin juga lumayan suka dengan Maulana. Lagi pula, Vivin tidak bisa apa-apa kalau Vivin dekat sama Maulana. Andara mendengar percakapan mereka. Andara menangis tanpa suara. Sampai Andara kaget dengan suara Vivin yang tiba-tiba datang. "Maaf ya Bu, telat. Ibu langsung makan aja ya terus minum obat," kata Vivin. "Nah, pinter makannya. Ini minum obatnya ya. Oh ya, Ibu sekarang gak usah mandi dulu deh, soalnya saya banyak kerjaan di belakang," kata Vivin. Andara heran kenapa Vivin begitu cuek kepadanya. Ditambah, Maulana juga mulai menjauh darinya. Andara sadar memang Andara pantas menerima ini. Toh dia selama ini hanya menjadi beban bagi mereka. Vivin mendudukkan Andara di kursi roda. Vivin membawa Andara ke teras rumah. Andara masih duduk di kursi rodanya, sedangkan Vivin di kursi roda yang terbuat dari kayu. Vivin tak berbicara sepatah kata pun. Vivin hanya melamun melihat ke arah jalan yang sepi. Sedangkan Andara sesekali melihat ke arah Vivin. Tiba-tiba ada seorang pedagang es krim lewat. Andara melihat ke arah tukang es krim itu. "Ibu mau es krim?" tanya Vivin. "Ya udah saya beli ya Bu," kata Vivin.
Andara sama sekali tidak ingin es krim, tapi apa daya. Andara tak bisa menolak. Vivin berteriak memanggil tukang es krim. Vivin terlihat membeli es krim coklat porsi jumbo, padahal cuacanya tidak panas. Terus ini masih pagi, lumayan dingin, tapi ya sudahlah. Andara tak bisa apa-apa. Vivin menghampiri Andara sambil berkata, "Ayo kita makan es krimnya di dalam saja." Vivin langsung mendorong kursi roda Andara masuk ke rumah. Pikiran Andara mulai terobsesi ingin memiliki Maulana sehingga Vivin mulai semena-mena terhadap Andara. Mereka berdua tiba di ruang makan. Vivin menyuapi Andara es krim, tapi es krim yang masuk ke mulut Andara sangat banyak. Belum ditelan oleh Andara, Vivin sudah menyuapinya lagi, sampai bibir Andara belepotan dan es krimnya keluar lagi karena Vivin tidak memegang dagunya. "Nih makan ibu, saya kasihan sama Maulana, ibu cuma ngebebanin Maulana doang. Sebenarnya saya sayang sama Maulana," kata Vivin dengan nada tinggi. "Bolehkah saya menggantikan posisi ibu sebagai istri Maulana?" bisik Vivin. Andara kaget mendengar ucapan itu ditambah es krim yang memenuhi mulut Andara. Nafas Andara terengah-engah. Sontak Vivin langsung membawa beberapa lembar tisu dan mengelap mulut Andara secara kasar. Andara menangis karena takut Vivin mencelakakannya, tapi ternyata Vivin tak punya niat sejahat itu. Andara sekarang sudah tahu sifat asli Vivin. Ternyata Vivin ingin merebut suaminya. Selama 2 bulan Vivin tidak mengurus Andara dengan benar. 2 bulan Vivin tak pernah memandikan Andara. Vivin hanya mengelap tubuhnya saja. Vivin selalu mengacuhkannya, kecuali jika Maulana ada di rumah. Terpaksa Vivin harus pura-pura baik terhadap Andara. Sikap Vivin lama-lama mencuri hati Maulana. Maulana mulai menyukai Vivin, tetapi ketika rasa itu tumbuh dan mereka menyadarinya, kondisi Andara juga semakin membaik. Tangannya bisa digerakkan, tapi jari-jarinya masih belum bisa menggenggam. Mulutnya juga sudah bisa ia gerakkan, tetapi masih belum bisa berbicara. Kata dokter, kemungkinan Andara bisa berbicara lagi sangat kecil. Jikapun bisa, Andara akan gagap. Kini, Maulana dan Vivin merasa khawatir kedekatannya bisa saja selesai seiring dengan berkembangnya Andara malam ini. Maulana tidak tidur dengan Andara. Andara tidak tahu kalau Maulana malah memilih tidur bersama Vivin. Andara ingin sekali memanggil Vivin, tapi Andara sudah berusaha tetap tidak mengeluarkan suara. Andara hanya terus membuka mulutnya berharap suara itu keluar, tapi hasilnya nihil. Andara pasrah dan mulai tidur tanpa suaminya di sampingnya. Keesokan paginya dia terbangun lebih awal dan merasa haus. Andara melihat gelas berisi air di meja sambil di samping tempat tidurnya. Andara ingin mencoba menggerakkan tangannya dan ia bisa, tapi tangannya tidak menjangkau gelas itu. Andara memiringkan badannya supaya ia bisa menjangkau gelas itu, tapi Andara masih tidak bisa menggenggam gelas itu. Gelas itu jatuh dan pecah. Seiring gelas itu jatuh, Andara juga jatuh dari atas kasur. Vivin dan Maulana terbangun mendengar suara bising di kamar Andara. Mereka mengeceknya dan mendapati Andara yang sedang berusaha menggapai kursi roda. Maulana refleks menggendong Andara ke kursi roda. "Sayang, kenapa? Kamu kok jatuh?" tanya Maulana. Tidak ada jawaban dari Andara. Andara hanya memegang pipi Maulana menggunakan tangannya. Tapi Maulana melepaskan tangan Andara dari pipinya dan menyuruh Vivin untuk segera mengurusnya. Vivin kali ini mengurus Andara dengan benar. Ketika Maulana berpamitan dengan Andara dan pergi ke kantor, sikap Vivin 180 derajat berubah. Vivin mulai menunjukkan sifat aslinya. Ketika Vivin di dapur, Andara sama sekali tak berpindah tempat. Andara hanya diam di kamar. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Vivin datang dan membawa Andara keluar menuju teras. Vivin menyuapi Andara dan memberinya obat. Setelah selesai, Vivin meninggalkan Andara sendirian di luar. Vivin dengan santainya menonton TV di ruang keluarga, sementara Andara ditinggalkannya di luar sendirian. Vivin ketiduran di sofa tanpa ingat kepada Andara. Cuaca hari ini panas sekali. Sinar matahari makin lama menyinari setengah tubuh Andara. Kursi rodanya menghadap ke depan. Sekarang sinar mataharinya semakin panas dan bergerak menyinari seluruh tubuh Andara. Andara tidak kuat dengan cahaya ini. Ia merasa haus dan panas sekali.
Andara menggerakkan tangannya memegang roda itu. Permukaan lantai teras itu licin sehingga tak cukup banyak tenaga untuk menggerakkan rodanya. Tapi Andara masih tidak bisa memutar kursi roda itu, dan Andara malah menggerakkannya ke depan. Karena terasnya sangat rendah, jadi Andara tidak terjatuh ketika turun ke halaman. Andara sangat hati-hati karena halamannya berbatu dan banyak kerikil. Andara kehabisan tenaga. Kursi rodanya tidak bergerak sama sekali karena banyak batu yang mengganjal. Andara terus berusaha menguatkan tangannya. Roda sebelah kiri terganjal oleh batu sehingga susah untuk maju. Sedangkan roda kanan maju dengan keras. Andara terjatuh ke sebelah kiri dan kursi rodanya terbalik. Gubrak! Andara merasakan sakit di dadanya karena mendarat di batu kerikil. Tapi Andara mencoba bangun dan tetap tidak bisa. Untuk meraih kursi rodanya saja ia tak bisa. Beruntung ada tetangga lewat dan segera membantunya bangun. Ibu itu membantu Andara menaiki kursi roda. Aduh, udah tahu lumpuh malah main di luar, Bu. Mending ibu tiduran aja di kasur, kata ibu itu sambil mendorong kursi roda Andara ke teras. Kemudian meninggalkannya, Andara menghadap ke pintu masuk. Karena panas, Andara lagi-lagi ingin mencoba masuk ke dalam dan menggerakkan kursi rodanya, tapi karena tidak kuat dan permukaan lantainya yang tidak rata, kursi roda Andara bergerak mundur dan terjatuh lagi di atas kerikil itu. Andara terkapar di halaman rumahnya dengan kursi roda yang kembali terbalik. Napas Andara sangat sesak, kali ini jantungnya juga berdebar sangat kencang dan agak sakit. Mata Andara melotot seperti orang sedang sekarat karena menahan rasa sakitnya. Untungnya ada pria menghampirinya. Pria itu terkejut melihat seseorang jatuh dari kursi roda. Pria itu langsung menggendongnya naik ke kursi roda. Astaga, kamu kenapa? Sini aku bantu, kata pria itu sambil mendorong kursi roda Andara ke dalam rumah. Pria itu sedikit panik ketika melihat Andara memegang dadanya dan sesak nafas. Andara langsung dibaringkan di sofa ruang tamu. Vivin terbangun dan langsung ingin mengecek Andara. Vivin kaget ketika Andara sudah terbaring di sofa dan ada pria duduk di sampingnya. Hei, siapa kamu? Tanya Vivin lantang. Saya Aswan, tetanggamu. Saya tahu wanita ini lumpuh. Saya sering melihatnya. Tapi kenapa kamu biarkan dia sendirian di luar? Dia tadi jatuh dan saya bantu dia. Dia juga sekarang kelihatan sesak, jawab Aswan. Kamu gak usah ikut campur. Sekarang kamu pergi dari sini, bentak Vivin. Ketika Aswan ingin berdiri, Andara memegang tangannya. Andara tidak ingin ditinggalkan berdua dengan Vivin. Dia takut Vivin berbuat aneh-aneh kepada Andara. Lihat, wanita ini tidak ingin saya pergi, kata Aswan. Vivin melepaskan tangan Andara dan Aswan sambil berteriak, pergi. Aswan terpaksa pergi karena tidak ingin keributan ini terus berlanjut. Sementara Vivin membiarkan Andara sendirian di ruang tamu. Sementara itu Vivin kembali menonton TV. Andara sedikit lega mendengar suara ketukan pintu. Itu pasti Maulana, pikir Andara. Dan ketika pintu itu terbuka, dia melihat Maulana dengan wajah kusutnya memandang Andara sebentar. Maulana mengacuhkan Andara dan langsung menghampiri Vivin. Vin, aku capek banget. Bikinin aku minum dong, kata Maulana sambil duduk di sofa depan TV. Vivin langsung mengangguk dan pergi ke dapur membawa minuman segar untuk Maulana. Maulana menghela napas dan bersandar di bahu Vivin yang duduk di sampingnya. Andara marah akan sikap Maulana. Andara berusaha mencari perhatian Maulana dan berpura-pura jatuh dari sofa ruang tamu. Gubrak, sontak Maulana dan Vivin kaget dan langsung menghampiri Andara. Kamu ini ngerepotin aku banget sih, kata Maulana sambil menggendong Andara ke atas sofa. Vivin sering mengabaikan Andara setiap harinya. Jika Maulana tidak di rumah, Aswan selalu mengajak Andara pergi, entah itu ke rumah sakit atau sekedar bermain saja. Selama 5 bulan ini, Andara sering belajar berjalan bersama Aswan. Ketika Andara terjatuh, Aswan selalu memeluk tubuh Andara dan menahannya agar tidak jadi jatuh. Maulana tidak tahu soal ini. Andara juga sebenarnya tidak ingin melakukan ini tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi Andara ingin cepat-cepat sembuh, dan benar, hasilnya Andara sembuh dan bisa berjalan kembali. Tapi Andara belum bisa berbicara sedikit pun. Andara tetap bisu.
Kak, kamu sudah sembuh? Tanya Maulana. Andara mengangguk dan tersenyum. Maulana memeluk tubuh istrinya erat. Tapi Vivin datang mengganggu momen baru itu. Maulana, Vivin mengkhianati kamu, sahut Vivin. Sontak Maulana langsung melepaskan pelukannya. Apa maksudmu, Vivin? Andara sering jalan berdua sama Aswan, tetangga kita. Andara selingkuh di belakang kamu, Maulana, kata Vivin. Apa? Andara, kamu jahat sama aku setelah apa yang aku lakuin buat kamu selama ini. Kamu membalasnya dengan ini, aku kecewa sama kamu, kata Maulana sambil pergi ke kamar, membersihkan semua baju-bajunya ke dalam koper. Andara menangis sambil menahan suaminya untuk pergi, tapi Andara tidak bisa menjelaskan semuanya karena ia masih bisu. Vivin, cepat kita pergi dari sini, kata Maulana. Mereka berdua pergi meninggalkan Andara sendirian di rumah itu. Andara menangis setelah dia sembuh. Kenapa suaminya malah pergi dari sini? Andara kira ini akan memperbaiki hubungannya dengan suaminya, tapi malah semakin memperburuk keadaan. Aswan yang mendengar suara keributan itu langsung menemui Andara. Aswan memeluk Andara dan menenangkan Andara. Andara, ada apa? Kenapa mereka pergi? Tenang dulu ya, jangan nangis gini, kata Aswan. Andara berhenti menangis dan menatap Aswan. Andara kaget. Aswan tiba-tiba mimisan. Andara langsung mengelap darah itu. Tapi Andara memutuskan untuk menjauhi Aswan karena tidak ingin timbul fitnah. Andara berlari ke kamarnya, tapi langkahnya terhenti ketika Aswan memanggilnya. Andara. Aswan berdiri dari sofa dan merasakan pusing. Seketika itu, dia pingsan tiba-tiba. Aswan terbangun. Aswan melihat sekelilingnya dan Aswan langsung tahu ini rumah sakit. Ketika Aswan membuka mata, Andara langsung memeluk erat tubuh Aswan yang masih berbaring di atas ranjang rumah sakit. Kamu kenapa? Kak, kata dokter. Andara, kamu bisa bicara? Aku senang banget, kata Aswan tersenyum kepada Andara. Andara memeluk Raka sambil menangis terseduh-seduh. Andara berbisik kepada Aswan. Kak, kamu kena kanker otak, kata Andara. Raka terdiam dan matanya mengeluarkan air mata. Andara, mungkin hidup aku gak akan lama lagi. Apa aku boleh minta sesuatu sama kamu? Tanya Aswan. Apa? Andara, aku ingin kamu merawat aku dan tinggal di rumah aku. Aku sendirian, aku takut, kata Aswan. Andara mengangguk tanda mengiyakan permintaan Aswan. Toh, Andara juga sendirian di rumahnya, dan Maulana mungkin sudah tak peduli lagi sama Andara. Mereka sudah diizinkan pulang oleh dokter. Aswan dan Andara pulang ke rumah Aswan. Aswan berbaring di atas kasur miliknya, sedangkan Andara tidur di kamar sebelah. Kamar tamu yang sudah lama tak pernah ada yang mengisi. Andara tahu keseharian Aswan. Setelah dia divonis kanker oleh dokter, Aswan jadi pendiam dan menghabiskan waktunya di kamar. Setiap pagi Andara selalu mengecek Aswan. Makin hari rambut Aswan mulai berjatuhan. Kini Aswan tak mempunyai rambut lagi. Andara memakaikan ciput. Pagi ini Aswan masih terbaring di ranjangnya. Andara yang berniat menghibur Aswan berusaha supaya Aswan kembali ceria. Aswan, kita pergi yuk, jalan-jalan gitu. Bosan di rumah mulu, kata Andara. Aku gak mau, jawab Aswan. Ih, kamu kok gitu sih? Ayo, bangun kata Andara. Andara memaksa Aswan dan menarik tangannya supaya ia bangun. Terpaksa, ia menuruti kemauan Andara. Tapi ketika bangun, Aswan merasa pusing dan pandangannya buram. Aswan terlihat kesakitan sambil memegang kepalanya. Kak, kamu kenapa? Tanya Andara. Sakit, kata Aswan. Ya udah, kamu tiduran lagi. Aswan sadar kini dia tak bisa melihat lagi. Akibat kanker otak itu, Aswan kini menjadi buta. Aswan menghabiskan waktunya bersama Andara. Jika berjalan, Aswan harus dituntun oleh Andara. Aswan sama sekali tidak bisa melakukan aktivitasnya sendirian. Mulai dari mandi, makan, dan lainnya semua dilakukan dengan bantuan Andara. Beberapa bulan kemudian kondisi fisiknya mulai menurun lagi. Tak hanya buta,
Aswan juga tak bisa bicara, mulutnya miring dan susah dikontrol, kadang-kadang susah dibuka. Jika makan harus dibukakan oleh bantuan Andara. Kadang-kadang juga tidak bisa tertutup sehingga Andara harus mengelap air liur yang terus-menerus keluar dari mulut Aswan. Setelah 1 tahun, Aswan melawan penyakitnya. Kini kondisi fisiknya menurun lagi. Seluruh tubuhnya lumpuh, kakinya lumpuh, badannya lumpuh, semuanya lumpuh. Hari-hari, Aswan dibantu oleh Andara. Pagi-pagi Andara mengelap badan Aswan dan memakaikan popok dan menyuapinya makan. Kadang-kadang Aswan dibawa keluar oleh Andara. Jika Andara kuat mengangkat, Aswan duduk di kursi roda. Begitulah keseharian mereka sampai seseorang datang kembali ke kehidupan mereka. Ketika Andara sedang menyuapi Aswan di depan TV di ruang keluarga, terdengar suara ketukan pintu. Andara menaruh mangkok buburnya dan pergi ke depan meninggalkan Aswan yang diam tak berdaya. Andara terkejut melihat seorang wanita dan seorang pria yang duduk di kursi roda. Vivin dan Maulana kembali. Andara, ini suamimu Maulana. Dia kecelakaan dan dia sekarang lumpuh, kakinya tak bisa berjalan. Rahangnya patah sehingga dia begini, mulutnya terus terbuka dan mengeluarkan air liur terus-menerus. Dia bisu, saya sudah jijik merawatnya. Saya serahkan Maulana kepadamu. Permisi, kata Vivin sambil buru-buru pergi meninggalkan Andara dan Maulana sendirian. Vivin, tunggu, teriak Andara. Tapi Vivin tetap pergi dan tak mau menengok sedikit pun. Andara merasa kasihan terhadap suaminya. Andara membawanya masuk ke dalam. Andara mendorong kursi roda Maulana ke ruang keluarga. Betapa kagetnya Maulana melihat Aswan juga duduk di kursi roda. Andara memeluk Aswan kemudian berbicara. Aswan, di sini ada Maulana suamiku, kakinya lumpuh karena kecelakaan. Dia juga bisu. Aku ingin merawatnya di sini. Andara melepaskan pelukannya dan bergantian memeluk Maulana dan berbicara. Maulana, ini Aswan, dia kena kanker otak, jadi aku ngurus dia. Seluruh badannya lumpuh, dia juga bisu dan buta. Andara melepaskan pelukannya. Tangan kanan Andara memegang tangan kiri Maulana dan tangan kiri Andara memegang tangan kanan Aswan. Maulana, Aswan, kalian jangan khawatir, aku akan rawat kalian berdua, kata Andara. Andara sontak menghentikan momen haru tersebut dan mengambil beberapa tisu. Andara mengelap air liur Aswan dengan penuh kasih sayang walaupun sebenarnya Maulana bisa melakukan itu, tapi Andara tetap ingin. Tiba-tiba nafas Aswan sesak. Dadanya kembang kempis dengan cepat. Andara langsung mengambil obat Aswan dan segera meminumkannya. Tapi Aswan tetap sesak napas. Andara mulai mengelus-elus dada Aswan dan menyenderkan kepalanya di dada Aswan. Aswan mulai tenang dan berhenti sesak. Berganti dengan Maulana. Maulana mulai memegang dadanya dan sesak napas juga. Parahnya, Maulana juga kejang-kejang sampai jatuh dari kursi roda. Andara langsung memberi obat kepada Maulana. Maulana yang terkapar di lantai dipeluk oleh Andara dan kejangnya berhenti dan napasnya tidak sesak lagi. Kegiatan Andara sehari-hari hanya mengurus Aswan dan Maulana. Aswan dan Maulana sengaja tidur sekamar supaya Andara mudah mengurusnya. Seketika itu, Maulana dan Aswan tak pernah lagi beranjak dari tempat tidur. Mereka berdua menghabiskan sisa hidupnya di atas kasur. Andara terbangun dan bersiap menyiapkan makanan untuk mereka. Ketika sudah, Andara membawanya ke kamar Maulana dan Aswan menaruhnya di meja. Andara membuka baju Maulana. Andara mengelap dan membersihkan seluruh badan Maulana dan mengganti popoknya, memakaikan pakaian dalam. Dila juga melakukan hal yang sama terhadap Aswan. Sesekali, Andara harus mengelap mulut mereka yang sangat belepotan. Di setiap harinya, Aswan pasti sesak napas. Andara pun meminumkannya obat. Aswan juga seringkali muntah. Andara pun harus membersihkannya. Sedangkan Maulana, dia seringkali sesak napas juga ditambah kejang-kejang yang sering membuatnya terjatuh dari atas kasur. Terpaksa, Andara harus mengangkat Maulana ke atas kasur. Andara harus terus di samping mereka karena Aswan dan Maulana selalu terus-menerus mengeluarkan air liur. Andara harus cepat-cepat mengelapnya. Aswan sama sekali tidak ada perkembangan.
Dia tetap dengan penyakitnya seperti itu, sedangkan Maulana, dia sekarang mulai tak bisa mengontrol kedua tangannya. Tangannya seperti orang stroke, merintil kaku dan tak bisa diluruskan. Andara benar-benar ikhlas menerima mereka berdua, seperti itu kegiatannya setiap hari. Usia mereka sudah tidak muda. Sekarang, Aswan berusia 49, Maulana berusia 51 tahun, dan Andara berusia 46 tahun. Selama bertahun-tahun, Maulana dan Aswan hanya tidur di kasur tersebut. Sekarang Aswan sudah tidak sesak nafas lagi, hanya sering muntah saja. Dan Maulana juga tidak kejang lagi, dia hanya sesak napas dan kadang muntah. Mereka bertiga tidur di kasur itu. Aku akan tetap bersama kalian. Aku sangat berterima kasih kepada kalian karena dulu ketika aku lumpuh, Maulana udah rawat aku, dan Aswan udah ngajarin aku gerak. Sekarang giliran aku balas jasa kalian berdua. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya hingga tuntas. Sampai ketemu di cerita yang lainnya.